Terus nggak sengaja aku ngeliat Bu Ajeng dan Pak Pras keluar dari kamar, terus bermesraan seperti itu. Tapi apa iya Pak Pras itu punya hubungan sama Mama? Aku sih kurang paham ya, cuma masalahnya aku udah ngeliat Bu Ajeng sama Pras itu udah 2 kali. Ini Iwan, orang yang telah membakar rumah sakit Yudhistira. Kenapa Bapak ngelakuin itu? Tujuan Bapak apa? Habisnya, saya sakit hati, Dok. Saya mantan pegawai di rumah sakit ini. Tapi saya dipecat tanpa dikasih pesangon. Ya saya nggak terima, Dok. Makanya saya bakar aja rumah sakitnya. Akhirnya kebuka juga bukunya. Alicia! Kembalikan bukunya. Kamu kembali kerja lagi. Baik, Pak. Apa-apaan sih, nih? Ini buku aku, Kak. Dengerin kakak dulu. Ini buku kamu kan, Yasmin? Dia punya saya, Pak. Yasmin, kamu nggak usah sembarangan ya ngomongnya. Itu buku aku, Kak. Balikin. Dek, tolong dengerin kakak dulu. Ini punya Yasmin. Nih, ini punya kamu. Aku nggak mau yang ini, Kak. Kamu kenapa sih? Kamu ada masalah apa sama Yasmin? Kenapa kamu selalu isengin dia? Iya, Kak. Aku emang sengaja nuker buku Yasmin sama buku itu karena aku curiga, Kak. Aku curiga Yasmin nulis rencana pembalasan dendam dia ke aku. Makanya aku tuker buku itu, Kak. Mbak, aku sama sekali nggak pernah nulis kayak gitu, Mbak. Ya nggak mungkin juga kan kamu mau ngaku? Dek, itu namanya fitnah. Kamu nggak bisa nuduh orang sembarangan. Kakak kenapa sih belain Yasmin terus? Belain adenya kayak sekali-sekali, kakak bisa nggak sih ngertiin aku? Kamu tuh kenapa sih sebenarnya? Cuma buku gitu doang lebay banget sih. Ambil tuh bukunya. Ya, nih buku kamu. Baik, saya ke depan. Pak Rangga, terima kasih banyak ya atas bantuannya. Sama-sama Yasmin. Dan saya sebagai kakaknya Alicia, jujur saya malu banget dengan sikapnya dia. Saya udah mulai terbiasa sih, Pak. Ya tapi emang buku itu sepenting itu ya? Ini buku biasa aja sih, Pak, sebenarnya. Nih, yang menurut saya penting karena kan saya di sini nyatat pekerjaan, jadwalnya Mbak Lisa, terus habis itu nomor-nomor klien. Kamu nyatet itu semua di buku? Karena udah terbiasa, Pak. Iya, iya sih. Tapi kalau boleh saya kasih saran, lebih baik kamu nulisnya semua secara digital. Handphone, komputer, tablet, atau apapun itu. Terus tinggal kamu kasih password, jadi aman deh. Jadi nggak akan takut kalau kehilangan atau apapun. Ya, nanti saya coba deh, Pak. Tapi terima kasih buat idenya. Rangga? Yasmin, ini rahasia sangat besar dan mengerikan. Aku rasa lebih baik kamu tetap bersikap biasa aja. Pura-pura nggak tahu soal ini. Iya, Dok. Kalau dilihat dari sikap orang-orang di rumah, sepertinya nggak ada yang tahu soal ini. Hanya kita berdua. Papa, Mas Rangga, dan Alisa. Sepertinya mereka sama sekali nggak tahu.
Yasmin? Bu Ajeng. Ya udah kalau gitu Bu Ajeng, Pak Rangga saya permisi dulu ya. Saya mau balik kerja lagi. Iya. Misi Bu. Iya. Misi Pak. Iya. Rangga, Kenapa, Ma? Mama perhatikan, kok kamu sekarang lagi serang banget? Deket sama Yasmin? Ya kebetulan tadi lagi ada kerjaan aja sih. Terus sama tadi aku juga ngebantuin Yasmin. Soalnya tadi Alicia sempat ngisengin dia lagi, Ma. Kenapa? Ya, dia ngambil buku catatan Yasmin. Ngapain ngambil bukunya Yasmin? Iya, mungkin di dalam pikirannya Alicia, Yasmin itu ada rencana untuk balas dendam sama Alicia. Karena gimana pun juga kan, Alicia tuh sering banget ngisengin yang namanya Yasmin. Padahal di dalam buku itu hanya isi catatan aja sama pekerjaan, nggak lebih. Adik kamu tuh ya gak pernah berubah. Selalu kayak anak kecil, begitu terus. Ya makanya, Ma, tolong dong kasih tahu ke Alicia supaya jangan diulangin lagi perbuatannya. Bikin malu aja, tau gak sih? Rangga, Yasmin ada cerita apa lagi ke kamu? Enggak cerita apa-apa kok, Ma. Kenapa? Berarti Yasmin gak ngasih tahu soal aku dan Pras. Apa mungkin Yasmin beneran percaya sama alasan aku kemarin? Kenapa, Ma? Ya, Mama nanya aja. Halo Ajeng, rencana sudah berhasil dijalanin. Oh gitu, jadi Iwan dijadikan tumbal. Romeo udah gak curiga lagi? Iwan udah dibawa sama polisi. Bagus. Ma, Mama ngomong apaan sih? Kok bawa nama Romeo? Ini loh, soal kebakaran rumah sakit. Mama sudah menyelesaikan masalah itu. Sekarang Romeo udah gak curiga lagi sama Pras dan Romeo udah tidak mencurigai kamu lagi. Jadi sekarang beres. Pak, Rom, Papa kok udah nyampe sini aja? Bukannya Papa harusnya check up-nya sore? kalau nunggu sore kelamaan, Rom. Papa udah gak betah di rumah. Makanya Papa datang sekarang untuk cek kesehatan sekarang. Nggak masalah kan? Nggak apa-apa sih, Pak. Yaudah aku temenin ya. Lewat situ, Pak. Semakin kesini, semakin aku tahu kalau keluarga Cakradinata punya banyak masalah. Salah satunya Bu Ajeng yang punya hubungan terlarang dengan Pak Pras. Keluarga Cakradinata nggak begitu harmonis. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Aku main sendiri, Tante. Aku jarang ketemu sama Opa, Tante Alisa, Oma kan pada sibuk. Makanya ya udah aku main sendiri deh. Pak Rangga benci sama dokter gara-gara Pak Baskara pilih kasih. Romeo, tunggu. Hampir aja aku telat. Tolong jawab pertanyaan gua. Kenapa lo bisa sejahat itu dan nuduh gua yang sudah menyebabkan rumah sakit Yudhistira itu kebakaran? Heru pembunuh ayahku. Mungkin ada kaitannya sama keluarga Cakradinata. Heru itu sengaja mengucilkan diri di kampung ini. Setelah dia mengerjakan satu tugas terakhirnya dari bosnya. Kalau boleh tahu tugas terakhirnya apa, Pak? Saya juga nggak tahu tugas apa yang dimaksud sama Heru.
Cukup banyak petunjuk yang udah ditemukan. Tapi aku belum tahu siapa sebenarnya dalang dari ini semua. Saya sudah periksa seluruh file kartu keluarga dan akte kelahiran yang diserahkan seluruh karyawan. Tapi sayangnya tidak ada satupun karyawan yang orang tuanya bernama Ratih dan Yoga, Pak. Bapak. Siapa yang dipanggil Bapak? Pasti orang yang punya posisi sangat penting di Cakarinata. Apa betul yang dimaksud Bapak itu Pak Baskara? Emang benar, Pak. Saya yang melakukannya. Seperti yang saya jelasin tadi. Maaf ya Pak, ada yang mau saya tanyakan sama saudara Iwan. Silakan Pak. Pak Iwan, biasanya orang yang melakukan kejahatan gak akan langsung ngaku kayak gini. Dia akan ngelak gimana pun caranya. Tapi kenapa Pak Iwan bisa mengakui semua kejahatan Bapak secara gamblang seperti ini? Sejak hari itu, saya selalu dihantui rasa bersalah. Dan hidup saya jadi nggak tenang, Pak. Makanya saya memutuskan untuk mengakui ini semua. Tapi Pak Iwan yakin ya, kalau sebelumnya Pak Iwan gak ada hubungan sama Pak Pras. Iya, Pak. Saya memang tidak kenal dengan Pak Pras. Sekarang kamu ikut saya ke sel. Pak Dirga, Saudara Iwan sudah kami proses. Dan perkembangannya akan kami laporkan kepada Pak Dirga sebagai perwakilan dari Rumah Sakit Yudhistira. Baik Pak, terima kasih bantuannya Pak. Sama-sama Pak. Kalau gitu saya pamit Pak. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Syukurlah Pak. Dari penjelasan Dokter Chris, hasil rekam jantung Papa itu hasilnya sudah membaik. Tapi Papa harus ingat, Papa tetap harus jaga makan, minum yang cukup, istirahat yang cukup. Dan Papa tuh nggak boleh overthinking. Papa nggak boleh stres. Dan obatnya juga Papa harus selalu diminum. Ya, jangan sampai lupa. Ini nih anaknya punya anak seorang dokter. Jadi kesehatan Papa terus terpantau. Iya nggak sih? Aku pasti akan terus pantau kondisinya Papa. Aku pasti akan jagain Papa semaksimal mungkin. Tapi aku juga minta sama Papa, Papa sendiri harus disiplin. Gini Rom, sejak kamu tinggal di rumah, nggak tahu ya Papa ngerasa lebih aman, lebih nyaman. Jadi Papa nggak khawatir lagi sama kesehatan Papa. Jadi kan abis ini Papa bisa balik lagi ke kerjaan, ngurusin kerjaan. Pak, coba deh 2 hari atau 3 hari Papa cuti dulu. Untuk urusan kerjaan ada aku, ada Mama, ada Mas Rangga. Pasti bisa bantuin kok. Kayaknya nggak bisa Rom. Karena kalau Papa makin lama di rumah, Papa malah makin sakit. Papa bosan di rumah. Ya kalau nggak Papa sama Mama kemana kayak gitu berdua. Itu lebih nggak mungkin lagi. Yang ada bukan relax, tapi Papa malah makin stres. Rom, udah, kita nggak usah ngebahas mama kamu lagi ya. Kayaknya Papa benar-benar gak tahu kalau Mama sama Papa selingkuh. Karena kalau Papa tahu, pasti Papa nggak akan diem aja. Papa pasti udah habis sama Papa. Wah, udah jam 12 siang nih. Papa pulang dulu ya? Yaudah, aku anterin Papa sampai ke mobil. Oke.
saya pesen ice macchiato, less sugar sama pakai oat milk dan nggak pakai lama. Baik, Kak. Totalnya jadi 55.000, Kak. Saya bayarnya non tunai ya. Maaf, Kak, mesin non tunai kami sedang error. Cash only ya, Kak. Dompet saya ketinggalan. Saya bayar pakai QR code nggak bisa. Maaf, Kak, cash only. Ribet banget sih. Yaudah bentar, saya telepon PA saya dulu. Halo Mbak Lisa. Halo Yasmin. Kamu ke My Coffee Cafe sekarang juga. Bawain saya cash buat bayarin kopi. Nggak pakai lama ya. Oke Mbak, saya ke sana sekarang. Orderannya gimana ya? Apa mau di-cancel dulu? Jangan di-cancel. Saya nggak mau ngantri lagi. Udah tunggu bentar, PA saya lagi jalan ke sini buat bawain cash. Baik, Kak. Mas, ini pesanannya. Oh, sorry. Pesanan cewek itu biar saya yang bayarin aja. Totalnya jadi 100.000, Mas. Terima kasih. Makasih ya. Kak, pesanannya udah jadi. Hah? Saya kan belum bayar itu. Tadi sudah dibayar sama Mas yang itu. Sini, Mbak. Mas! Mas! Ya, ada apa ya? Gue nggak butuh ya duit lo. Gak apa-apa Mbak, anggap aja saya lagi traktir Mbak Alisa. Emangnya lu siapa sok traktir gue gitu? Saya Dirga, temannya Romeo. Masa Mbak Alisa nggak kenalin saya sih? Gue nggak biasa ditraktir orang. Nanti gue ganti uangnya. Gak usah Mbak Alisa, beneran. Gue bukan yang nggak punya duit ya. Kebetulan aja gue nggak punya cash karena dompet gue ketinggalan. Iya, saya tahu kok. Kalau Mbak Lisa itu keturunan Cakradinata. Bukan cuma kopi yang bisa Mbak beli, tapi toko kopinya pasti mampu Mbak beli. Tadi saya cuma mikir daripada antreannya makin panjang, ya lebih baik saya bayarin dulu. Ya maaf kalau tadi saya lancang, tapi saya nggak ada maksud apa-apa. Gue nggak suka dibayarin siapapun. Apalagi sama lo. Nih. Buat gantiin uang lo tadi. Mbak Alisa. Princess emang beda ya. Ngeselin tapi lucu. Ini jam. Bahkan bisa beli satu toko kopi. Nanti gue titip ke Romeo aja deh. Biar dia yang balikin ke Alisa. Mbak Lisa? Mbak Lisa kok udah balik? Baru saya mau nyamperin, Mbak. Mau kelamaan datangnya. Gara-gara kamu harga diri saya jadi hancur. Maaf Mbak, tadi saya nunggu dulu soalnya antri, jadi harus tunggu-tungguan. Lesan aja kamu. Mbak Lisa nih nggak ada namanya berubah ya. Permisi Bu. Ya, Mas. Ibu pernah lihat orang ini di sekitaran sini nggak? Kayaknya saya pernah lihat, tapi saya lupa di mana.
Apa ya, Mas? Gimana? Udah ada hasil? Belum, Bos. Kita udah menyusuri area yang Bos suruh. Tapi kita belum menemukan info tentang perempuan yang ada di sketsa ini, Bos. Kalian nyari satu perempuan ini nggak becus. Maaf, Bos. Tapi ada satu area yang belum kita lacak, Bos. Yaitu di Jalan Alam Permai. Jalan Alam Permai? Itu kan rumahnya Yasmin. Ya udah, gue ikut nyari sama kalian. Let's go, boy. Hai Mbak, lagi break? Iya, lagi nungguin Mbak Alisa makan siang nih. Baik Bapak, saya sudah periksa seluruh file kartu keluarga dan akte kelahiran yang diserahkan seluruh karyawan. Tapi sayangnya tidak ada satupun karyawan yang orang tuanya bernama Ratih dan Yoga, Pak. Mbak Ririn, aku mau nanya. Mbak Ririn kira-kira siapa ya yang nyuruh perintah untuk HRD? Biasa sih Mbak, kayak kantor lain, para petingginya. Oh gitu tuh sih, pasti kan aturan semua kantor pasti sama aja ya. Mereka akan menjalankan tugas karena perintah. Berarti bisa jadi memang Pak Baskara langsung yang nelfon HRD dan nyuruh para karyawan ngumpulin kartu keluarga dan akta. Tumben deh, kamu kok nanya soal itu? Ya agak penasaran aja sih Mbak, so waktu itu kan kita pernah diminta untuk ngumpulin akte sama kartu keluarga kan? Iya sih Mbak, aku juga bingung. Kalau emang perintahnya seserius itu, biasanya para petingginya langsung yang nyuruh HRD ngelakuin itu. Kalau nggak karena urgent, buat apa lagi coba? Ya kan? Iya juga sih. Pasti karena petinggi yang ada di sini. Dan akhirnya nyuruh HRD. Karena nggak mungkin kan HRD yang sibuk sendiri untuk ngumpulin akte sama kartu keluarga kalau nggak disuruh. Iya Mbak. Saya sangat ketakutan sekali. Karena dia berulang-ulang kali menanyakan Yoga dan Ratih. Dan dia juga memukuli saya sampai saya pingsan. Tapi pas saya bilang saya tidak kenal dengan Yoga dan Ratih, dia membuang saya begitu saja di jalanan. Yaudah kalau gitu Mbak, aku balik dulu. Takutnya Mbak Lisa udah selesai makan siang. Oke, aku juga mau lanjut kerja bentar lagi. Oke Mbak. See you Mbak. Silakan. Bro, gimana? Ada update apa soal hari ini? Gue mau update soal si Iwan. Iya. Lu udah dapat info apa soal dia? Ya tadi kan gue udah ngawal soal keterangannya dia. Ya saat ini sih polisi masih terus menyelidiki soal keterangan si Iwan. Nanti kalau misalkan udah ada perkembangan terbaru, polisi mau ngabarin ke gue. Gue juga pasti nanti akan kabarin ke lu kok. Ya, thanks ya bro, lu udah bantuin gue untuk ini. Iya sama-sama bro. Pokoknya kapanpun gue pasti bantu lo. Oh iya, hampir aja gue lupa. Nih. Itu jam tangan siapa? Jam tangan adek lu si Alisa. Kenapa bisa di lu? Lucu sih. Tadi kan gue ketemu dia. Dia udah terlanjur beli kopi, tapi dia nggak bawa cash. Kebetulan mesin edisinya juga rusak. Jadi gue inisiatif lah bayarin kopinya dia. Dia ngamuk, Rom. Gara-gara kesenggol harga dirinya sama gue. Jadi dia bayar kopi pakai jam tangan itu? Iya. Adek lu bener-bener unik sih. Dia nggak rela harga dirinya jatuh sampai ngebalikin duit gue pakai jam tangan ini. Lisa emang ada aja kelakuan tuh anak. Sorry ya dia udah ngerepotin lo. Iya nggak apa-apa. Ya untung sih gue temen lu sih. Kalau enggak ya pasti gue manfaatin karena lumayan ini dijual kan. Mahal nih. Nih, pokoknya lo balikin nanti ke dia ya. Ntar gue balikin, thanks ya. Bentar ya. Ya. Halo, Yasmin. Halo dok, dokter lagi sibuk nggak?
Aku lagi nggak sibuk sih, ini lagi ngobrol aja sama Dirga. Kenapa Yasmin? Dokter, aku bisa ketemu sama dokter nggak di taman dekat kantor? Ada yang pengen aku omongin sama dokter, cuma aku nggak bisa ngomong lewat telepon. Bisa. Ya udah, ini bentar lagi aku on the way ke sana ya. Oke dok, kita ketemu di sana ya. Kalau kamu mau ajak Dirga nggak apa-apa kok. Selama ini kan dia juga udah bantuin dokter untuk nyelidikin kematian Heru kan. Aku rasa dia perlu harus tahu masalah ini. Oke, aku sama Dirga on the way ke sana ya. Kamu tungguin aku. Oke dok. Kita ke Cakradinata sekarang ya. Kita mau nemuin Yasmin. Iya, katanya ada hal penting yang harus diomongin. Bisa kan? Ya udah. Yasmin. Hai, Yas. Hai. Kamu mau ngobrolin apa? Ini aku mau ngomongin tentang masa penyelidikan. Dokter ingat kan waktu itu aku pernah cerita kalau HRD itu pernah nyebut dengan kata nama bapak. Ya. Kamu bilang kalau HD itu nyuruh ngumpulin akte dan kakak semua karyawan. Dia mau cari tahu siapa orang tua karyawannya, ada yang bernama Yoga sama Rati. Pada hari itu, ketika kita disuruh ngumpulin akte sama kartu keluarga, di situ ada teman aku yang karyawan di Cakradinata juga yang bernama Saka, yang dimana dia tuh habis disekap dan habis diculik. Dia tuh kan habis ditanya dan diinterogasi apakah orang tuanya benar namanya Rati dan Yoga. Makanya sekarang tuh aku bertanya-tanya, bapak itu yang disebut bapak itu siapa? Apakah Pak Baskara? Karena yang punya otoritas untuk menyuruh HRD itu adalah pangkat yang tinggi. Yang bisa dibilang ya, Pak Baskara yang punya wewenang. Gak menutup kemungkinan sih. Karena memang Pak Baskara itu salah satu petinggi Cakradinata. Dan dia bisa aja nyuruh HRD untuk ngelakuin sesuatu. Tapi balik lagi, aku gak yakin apa Pak Baskara setega itu ngelakuin hal sekejam itu. Aku sih masih belum tahu ya. Tapi siapa selain Pak Baskara yang dipanggil secara terhormat sama HRD, kecuali Pak Baskara? Aku nggak bisa jawab pertanyaan kamu itu, Yasmin. Ya kalau gitu apa Pak Baskara itu kenal sama ayah sama ibu aku? Kenal sama ayah dan ibu kamu? Iya. Menurut dokter sama Dirga gimana? Ada aja kemungkinan untuk itu. Tapi kita nggak punya cara untuk ngebuktiin kalau emang Pak Baskara kenal sama orang tua kamu, Yasmin. Tapi pernah nggak pas dokter tinggal di Cakradinata, di rumah itu mereka pernah menotis nama orang tua aku? Nggak pernah, Yasmin. Bahkan bukti atau foto apapun tuh aku nggak pernah lihat. Dan ya aku nggak tahu kalau Pak Baskara tuh kenal sama orang tua kamu atau enggak. Ya mungkin ini cuma pikiran liar aku aja kali ya. Yasmin, aku nggak bisa jawab pertanyaan kamu yang itu. Karena aku benar-benar sama sekali nggak pernah dengar kalau Pak Baskara nyebutin nama orang tua kamu. Gua tahu caranya. Gimana? Maksud tuh? Jadi gini, gua punya ide yang bagus untuk ngebuktiin kalau dugaan Yasmin ini bener atau enggak tentang Pak Baskara. Gimana caranya? Oke, gue jelasin ya. Gini. Dan sebaiknya kita pergi sekarang. Tapi mas saya kalau pergi sekarang aku masih belum bisa karena ini memang belum jam pulang. Takutnya nanti Mbak Lisa juga bisa ngamuk. Ya udah, kamu ke ruangan Alisa dulu sekarang aja, Yasmin. Nanti jam 5 pas, aku tunggu kamu di lobi. Kamu langsung turun ke bawah.
Oke, Dok. Sampai ketemu nanti ya. Iya. Masuk. Apaan sih lu? Makasih ya kamu udah nolongin aku. Harusnya kan kamu yang dapat arisan. Jadi ngalah karena kamu tahu aku lagi BU, butuh uang. Ih, santai aja kali. Kamu kan tetangga aku. Jadinya sebagai tetangga udah sepantasnya tolong menolong. Dia kamu baik banget, makasih ya. Iya, sama-sama. Aku mau masak dulu. Ya udah, aku duluan ya. Iya. Sekarang kalian lacak wilayah ini. Kalian cari tuh perempuan sampai ketemu. Kalau perlu, kalian ketok rumah warga satu persatu. Paham gak kalian? Bos, tapi bos. Tapi apa? Wajah perempuan yang ada di sketsa ini, bos, terlalu umum, bos. Banyak orang yang kami tanya sebelumnya, dan mereka nggak yakin kan kamar ini, bos. Kalau mau bilang cari, ya cari. Kalian berdua jalanin aja perintah gua. Ngerti nggak kalian? Hah? Siap, bos. Cabut kamu. Go. Udah jam segini pasti dokter sama Dirgan nungguin nih. Yasmin? Kamu mau kemana? Kok kelihatannya buru-buru banget? Iya, saya lagi ada urusan sebentar, Pak. Saya antar ya. Gak usah, Pak. Saya nggak mau ngerepotin. Saya juga lagi buru-buru. Saya permisi ya, Pak. Oh iya, iya. Yasmin mau kemana ya? Udah kelihatan buru-buru banget. Ternyata Yasmin pergi sama Romeo. Tapi mereka mau pergi kemana ya? Aku nggak boleh membiarkan mereka pergi berdua. Aku harus ikutin mereka. Dirga, apakah kamu yakin dengan cara ini akan berhasil? Kita harus tetap mencobanya, Yasmin. Toh kita juga pakai identitas misterius. Kita tinggal kirim pesan sama Pak Baskara kalau anak dan istrinya Pak Yoga itu masih hidup. Iya, iya aku setuju. Kita coba kirim pesan ke Papa. Kalau memang Papa nggak kenal sama Yoga atau Tante Rati, Papa pasti akan mengabaikan pesan itu. Atau mungkin Papa akan anggap aja pesan iseng atau salah kirim. Ya kan? Tapi kalau emang Papa kemakan sama umpan kita, Papa datang ke tempat yang kita sebutin. Berarti Papa emang kenal sama Yoga dan juga Tante Rati. Sekarang aku akan ketik pesannya, aku akan kirim ke Papa. Aku udah kirim pesannya. Kita lihat aja gimana reaksi Papa. Aku sih pakai nomor anonim, jadi Papa nggak bakalan tahu ini nomornya siapa. Sebenarnya mereka mau kemana sih?
aku akan coba ikutin mereka. Dan kalau perlu aku akan bikin mereka berantem. Supaya Yasmin gak terus-menerus sama Romeo. Opa, sekarang tebak. Kayla pegang boneka apa? Sebentar apa ya? Ini pasti boneka panda, bener gak? Yeay, Opa benar. Bener kan, Opa? Sekali lagi ya, Opa. Tapi Opa madep sana. Oke. Opa ngadep situ. Opa, sekarang tebak. Kayla lagi megang boneka apa? Sekarang apa ya? Susah nih kayaknya. Tapi Opa pasti tahu nih. Ini pasti boneka gajah. Opa bener lagi. Iya, bener. Karena Opa benar, Kayla kasih hadiah deh. Opa, peluk Kayla. Sebentar ya, Opa terima pesan dulu nih. Iya, Opa. Siapa pengirim pesan ini ya? Aku diminta untuk datang sendiri ke bekas gudang itu. Halo. Ya, Robi. Kamu siap-siap ya? Kamu ikut saya. Terus kalian tolong bilangin sama Sanif siapin mobil. Iya. Oke, ya. Makasih, Robi. Kayla. Iya, Opa. Opa tinggal dulu ya. Opa mau kemana? Opa mau pergi sebentar aja. Tapi Kayla boleh main di sini nanti Opa balik lagi, kita main lagi. Iya, Opa. Tapi Opa jangan lama-lama ya. Janji. Opa pergi dulu ya. Oke, berarti sekarang kita tinggal nunggu di lokasi. Kita lihat bokap lo beneran datang ke gudang itu apa enggak. Ya, tapi kita harus nyampe duluan sebelum bokap gue nyampe. Yasmin, kamu nggak apa-apa? Bah, aku nggak apa-apa deh, cuma kaget aja soalnya aku nggak pakai seat belt di belakang. Ya ampun. Lu jangan ngerem mendadak dong, gimana sih? Sorry. Ya, makanya fokus nyetirnya. Iya, sorry. Tadi gue kira gue bisa ngejar lampu merah, tapi ternyata nggak dapet. Oh, lo marah sampai segitunya sama gue. Sorry. Itu dok itu kayak mobil Parangga deh. Oh iya, itu mobilnya Mas Rangga.
Apa mungkin dia sejalur doang sama kita ya? Atau dia memang butuhin kita ya? Bro, lu bisa nggak usahain jangan sampai Mas Rangga ikutin kita? Kayak gue tahu caranya. Kalian pegangan ya? Mau ngapain? Udah, tenang. Pegangan ya? Yasmin pegangan, Yasmin. Pelan-pelan. Mereka ngebut ya. Jangan-jangan mereka udah tahu kalau aku sedang ngikutin mereka. Jangan diikutin. Ya. Dok, tangan aku lepasin, Dok. Maaf Yasmin, aku tadi terlalu khawatir sama kamu, jadi aku pegangan tangan kamu. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Syukurlah. Apaan sih lu ketawa-ketawa? Kenapa sih gue ketawa nggak boleh? Udah fokus aja nyetir. Astaga, aduh mereka putar balik lagi. Aku nggak mungkin ngejar mereka. Aku takut Yasmin malah cerita ke Romeo kalau dia nggak tenang dan juga nggak nyaman kalau ada aku. Untuk kali ini aku biarin mereka bisa pergi berdua. Tapi lain kali, aku nggak akan biarkan Romeo sama Yasmin menghabisi waktu sama-sama. Aku akan terus cari cara. Gue harus akuin bro, emang lo jago deh kalau soal beginian. Ya biasa lah, easy. Yasmin, kita berhasil kabur dari Mas Rangga. Ku jatuh cinta, ku jatuh bangun menjagamu.
Tapi kok kamu nggak tahu perasaanku, sedihnya, sakit hati ya Opa. Lu nyanyi apaan sih? Berisik tahu nggak? Sarangnya Opa. Diem nggak? Yasmin, maafin diri Gaya, dia emang suka malu-maluin tuh kadang. Gak apa-apa kok, bagus lagunya. Kalian masuk duluan deh. Gua mainin mobil dulu, biar nggak kelihatan sama bokap. Yaudah, gua sama Yasmin masuk duluan ya. Hati-hati lo. Pelan-pelan Yasmin. Hati-hati kesandung. Udah, kalau Pak Baskara datang ke sini, kalau kita di sini emang nggak kelihatan. Pasti kelihatan Yasmin. Makanya kita harus nyari tempat buat bersembunyi. Tapi di mana ya? Di sini aja. Kan ketutupannya ada kardus, ada ini, ada ini. Ah, ide bagus. Ya. Dari sini kita bisa lihat semuanya. Tapi orang yang masuk belum tentu bisa ngeliat kita di sini karena ketutupan. Ya udah, mau di sini aja. Boleh. Kamu bisa? Bentar. Aku pendek. Ya udah, aku bantuin ya. Makasih, Dok. Kayaknya aman nih, Dok, kalau misalkan di sini, Dok. Pak Baskara nggak akan ngeliat kita, Dok, ya kan? Bisa begitu. Panas? Panas ya? Lumayan. Kamu juga kan? Kalau kipas ini biasa Mbak Lisa selalu minta kipas kan, jadi aku harus selalu standby. Jadi kita pakai barengnya. Kamu lah, kamu yang lebih panas tuh, peringatan banget. Rick. Tutupin aja dong. Kamu ketawain aku? Kamu tuh isengin aku tuh gimana sih? Enggak, aku nggak ngisengin. Kenapa sih? Aku tahu. Pasti kamu mau bikin stiker kan pakai foto aku. Ya terus kenapa ya, Bang? Mau? Gak, nggak usah. Ya deh, ini fotoin gua. Nggak mau. Nggak mau. So ganteng fotonya langsung. Nggak lucu lagi. Ngambek. Biarin. Foto gitu aja nggak mau.
Jadi gemes ngeliat Yasmin ngambek. Lucu banget mukanya. Bu, Ya, Mas. saya lagi nyari orang. Nyari orang? Siapa, Mas? Orangnya tinggal di sini. Saya kurang tahu ya rumahnya di mana. Tapi yang jelas dia tinggal di daerah sini. Nah, ini gambarnya, Bu. Coba dilihat dulu. Kok sepintas kayak si dia ya? Tapi masa iya sih ini dia? Terus buat apa orang ini nyariin dia? Gimana, Bu? Ini sketsa ya, Mas ya? Mas nggak ada fotonya. Biasanya kalau nyari orang kan ada foto. Ada nggak fotonya? Nggak ada. Namanya siapa ini yang dicari? Namanya... Masa nyari orang tapi ditanya namanya doang malah kayak orang bingung gini? Apa jangan-jangan dia punya maksud jahat ya? Kalau iya kasihan dia. Dia kan selama ini baik banget sama aku. Gimana, Bu? Ya kali aja tetangga Ibu ada yang mirip sama yang di sketsa itu. Enggak kan, bapaknya juga belum jawab siapa nama yang dicari. Ya kan? Lagi pula kalau misalnya dikasih tahu namanya juga saya kayaknya nggak tahu deh ini siapa. Nggak kenal. Ya udah, Bu, kalau emang nggak kenal, tapi kalau Ibu kenal dan tahu sama orang sketsa itu, tolong hubungin saya. Ini nomor telepon saya. Oh, iya. Iya, Mas. Ini mau dibawa lagi. Oh iya. Iya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Malam gue nyari di orang, nggak ketemu-temu. Permisi. 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 Mesti nyari kemana lagi gue ya? Kenapa? Dokter dengar nggak sih kayak ada suara tikus? Ya ada sih, tapi kayak jauh deh. Berarti ada tikus? Ya ada, tapi kamu nggak usah takut, tikusnya kan jauh. Semoga nggak ada tikus deh. Apa Yasmin? Tikus. Ada tikus tuh, dokter. Bilang gak ada pergi. Usir. Yasmin, nggak ada tikus dari tadi, Yasmin. Tikusnya jauh. Tadi ada tikus. Udah, kamu nggak usah takut. Udah kabur tikusnya. Udah mendingan kita pergi dari sini deh, udah sejam di sini Pak Baskara juga nggak datang. Berarti udah salah sangka kita. Ya juga sih. Yaudah, aku setuju. Kita pulang aja ya. Ayo cepetan daripada ketemu tikus lagi, ayo ah.
Halo bro. Rom, lu standby ya. Ada yang datang. Tadi ada yang datang. Jangan di sana, Yasmin, sini aja. Buruan. Kalian tunggu sini ya? Maaf Pak, sebaiknya saya temani Bapak. Saya takut terjadi apa-apa sama Bapak. Iya bener Pak. Nanti kalau ada apa-apa, kalian kasih tahu saya. Ya, itu aja. Baik Pak. Halo? Ada orang nggak di sini? Di mana kamu? Saya udah di sini nih. Sia-sia aja aku sini. Hei, siapa kamu sebenarnya? Saya udah di sini nih. Apa yang kamu ketahui soal kecelakaan itu? Aduh, aku bener-bener ceroboh. Jangan sampai Pak Baskara berhasil mergokin aku di sini. Pasti Yasmin kaget dengar ucapan Papa barusan. Aku sendiri gak nyangka kalau Papa penasaran sama kecelakaan ayahnya Yasmin. Pasti Yasmin kaget dengar ucapan Papa barusan. Aku sendiri gak nyangka kalau Papa penasaran sama kecelakaan ayahnya Yasmin. Bisa ada berang-berang di sini. Gua nggak nyangka kalau bokapnya Romeo datang ke sini. Berarti bener kalau bokapnya Romeo kenal sama Pak Yoga. Buktinya dia bisa kepancing datang ke sini. Aku bener-bener gak nyangka, aku bener-bener shock.
Ternyata Pak Baskara datang ke sini. Berarti Pak Baskara kenal sama keluarga aku, dia kenal sama ayah aku. Atau jangan-jangan Pak Baskara nggak hanya cuma kenal, tapi dia temenan. Rasanya seperti jadi orang bodoh. Kok bisa-bisanya aku percaya dengan omong kosong kayak gitu? Gimana Pak? Kita pulang aja. Tapi ingat ya, jangan sampai ada yang tahu kalau saya kesini. Baik Pak. Apa besok aja ya, gue tunjukin sketsa ini di kantor ke Yasmin. Tapi gue udah sampai sini. Oke. Siapa ya yang ngetok-ngetok pintu? Kalau Yasmin, pasti ada suaranya. Apa ada tamu ya? Gawat. Mas Rangga kenapa kesini ya? Pak Pras ngapain di sini? Saya lagi nyari saudara saya, Mas. Oke, Pak Pras tahu nggak ini rumah siapa? Ini rumah Yasmin. Terus ngapain Pak Pras ada di sini? Enggak. Gue nggak mungkin bilang sama Mas Rangga kalau gue lagi nyari tahu soal Rati dan juga anaknya. Mas Rangga, saya sama sekali nggak tahu, Mas, kalau rumah ini adalah rumah Yasmin. Oh ya? Iya. Kok bisa Pak Pras nggak tahu ini adalah rumah Yasmin? Iya, karena lagi nyari saudara saya, Mas. Mas Rangga sendiri, ada perlu apa ke rumah Yasmin? Kalau saya ada urusan kerjaan. Kok bisa kebetulan ya Pak Pras ada di sini? Jadi gini, Mas Rangga. Kebetulan saya diminta keluarga saya untuk mencari saudara saya yang hilang. Dan sampai sekarang pun saya belum ketemu, Mas. Nah, saudara saya ini keterbelakangan mental, Mas. Gitu loh. Dan saya takut, Mas. Dia nyasar terlalu jauh, terus dia kena begal, kena rampok. Saya juga jadi khawatir banget, Mas, gitu loh. Oh gitu ya? Ya mudah-mudahan Pak Pras bisa ketemu sama saudara ya secepatnya ya. Terima kasih atas doanya, Mas Rangga. Ya udah, Mas. Saya permisi dulu ya, Mas. Oke. Mbak Dia? Pak Rangga, dikirain siapa? Ada apa ya, Pak? Yasmin ada. Oh Yasmin, Yasmin belum pulang kerja, Pak. Emangnya Pak Rangga nggak ketemu Yasmin di kantor? Kemana Yasmin dan Romeo sebenarnya?
Pak Rangga, nunggunya di dalam aja, sebentar lagi juga Yasmin pulang. Oh enggak, besok aja. Sebenarnya sih ada urusan yang mau saya bahas dengan Yasmin. Tapi setelah saya pikir-pikir, lebih baik bahasnya di kantor aja. Kebetulan kan besok juga ketemu sama dia. Oh, enggak, nunggu di dalam aja, Pak. Oh enggak, saya langsung pulang aja. Oh, ya udah kalau kayak gitu. Yaudah Mbak Dia, kalau gitu saya pamit pulang ya. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey Yasmin. Nah, gue bener-bener gak nyangka. Ternyata papa emang makan umpan kita. Gue sependapat sama Yasmin, kemungkinan besar emang bokap gue itu temenan sama orang tua Yasmin. Dir, emang kita harus tetap terus selidikin tentang semua ini. Pak Baskara, Cakradinata, dan semua yang ada kaitannya dengan semua ini. Yasmin, yang jelas aku sama Dirga akan terus rahasiain identitas kamu. Terutama dari keluargaku, keluarga Cakradinata. Makasih dok. Tapi mendingan sekarang kita langsung pulang aja ya. Yaudah, ayo kita pulang. Percuma aja. Buang-buang waktu. Pak. Kenapa, Pak? Ada masalah? Kok begitu wajahnya? Enggak apa-apa. Aku nggak perlu tahu lah. Ya, Mama perlu tahu lah. Ini gimana sih, Papa? Mama peduli salah, gak peduli salah. Bikin kesel deh. Ya nggak usah nanya lah. Ya harus nanya dong, ini kan serumah. Ya, Ma, Pa. Baru pulang, sayang? Iya, Ma. Tadi kerjaan banyak di kantor. Kamu habis ini istirahat. Jangan sampai kamu drop kesehatannya ya. Iya, Pak. Papa juga harus banyak istirahat, kan baru pulih, Pak. Ya, Papa ke ruang kerja dulu ya. Iya, Pak. Ya, sayang ya. Alicia, kamu bersih-bersih ya. Abis itu jangan lupa makan. Ya, sayang ya? Iya, Ma. Aku ke kamar dulu ya. Nggak aktif lagi. Apa iya? Istrinya Yoga sama anaknya masih hidup. Tapi kalau mereka masih hidup, kenapa mereka nggak nyari aku ya? Ini juga bingung nih. Apa maksudnya orang itu ngejebak aku ke sana pasti? Aku nggak boleh sembarangan percaya sama chat model begini nih. Bisa jadi orang itu cuma mau nipu. Terima kasih banyak ya dokter. Aku nggak tahu lagi deh kalau tanpa bantuan dokter. Kamu gak usah ngomong seperti itu. Aku pasti akan tetap bantuin kamu kok.
sampai kapanpun. Sekali lagi terima kasih banyak. Walaupun aku tahu dokter jadi berurusan sama keluarga dokter sendiri. Aku rela ngelakuin apapun demi kamu, Yasmin.